Kita bisa doa dengan doa semua ini, terserah. Ini namanya doa minta cahaya. Saya ulangi, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Yang pertama, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah pada hatiku cahaya. Kemudian pandangan, fi basari nuran, jadikanlah pandanganku cahaya. Kemudian wa fi sam'i nuran, jadikanlah pendengaranku bercahaya. Kemudian wa an yamini nuran, dari sebelah kananku ada cahaya. Wa an shimali nuran, dari kiriku ada cahaya. Wa min fawqi nuran, dari atasku cahaya. Wa min tahti nuran, dari bawahku adalah cahaya. Berikanlah cahaya pada. Kemudian wa min amami nuran, dari depanku ada cahaya. Wa min khalfi nuran, ada cahaya. Ada yang mengatakan karena setan menggoda dari seluruh arah tersebut, memberi was-was, maka butuh cahaya dari Allah untuk mengusir setan-setan tersebut. Ya. Hati butuh cahaya, karena hati kalau tidak cahaya maka suka bermaksiat, senang dengan kemaksiatan, tidak semangat untuk beribadah kepada Allah, maka butuh cahaya. Hati kita ini butuh cahaya. Terlalu banyak hal-hal yang merusak hati kita. Untuk mengusir penyakit hati butuh cahaya. Ini 10 yang dalam hadis. Waja'alni nuran, jadikanlah bagiku cahaya, aku minta cahaya. Kemudian dalam riwayat waja'alni, jadikanlah aku ini bercahaya. Jadikanlah aku ini bercahaya. Kemudian ada tambahan tadi terkait dengan jasad, wa fi asabi nuran, pada sarafku, pada uratku cahaya. Wa fi lahmi nuran, pada dagingku cahaya, ya. Wa fi dami nuran, jadikanlah pada darahku cahaya. Kemudian juga wa fi sya'ri nuran, pada rambutku cahaya. Wa fi basyari nuran, kulitku cahaya. Wa fi azami, pada tulangku cahaya. Wa fi mukhi, pada sumsumku ada cahaya. Wa fi lisani nuran, pada lidahku ada cahaya. Wa fi nafsi nuran, jiwaku ada cahaya. Wa ja'al nuran, jadikan aku cahaya. Ini doa masih kurang tentunya, masih ada riwayat yang lain. Kata Ibnu Arabi ada 25 permohonan. Ini kita baru sebutkan sekitar 20. Baik, ini yang ke-20. Apa makna dari doa ini? Para dokter Subhanahu wa taala. Doa dari ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Bisa maknanya secara hakiki, bisa maknanya adalah kinayah. Secara hakiki, maksudnya kita minta cahaya benar-benar dari depan, dari belakang, bahkan menjadikan diri kita cahaya. Seperti Ibnu Hajar sebutkan dalam Fathul Bari, ya. Karena pada hari kiamat kelak kita akan masuk dalam zulmah. Di antara rentetan peristiwa pada hari kiamat kelak namanya zulmah. Setelah hisab, setelah mizan, setelah sidang, ya, qisas, pun hisab, ada mizan. Setelah itu semua ada namanya zulmah, kegelapan. Setelah zulmah kemudian kita melewati sirat. Nah, dalam zulmah tersebut kita butuh cahaya, dan melewati sirat kita butuh cahaya. Ya. Makanya orang-orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Rabb, kami sempurnakanlah cahaya kami. Ya, dan ampuni dosa-dosa kami. Mereka sadar bahwasanya dosa-dosa yang membuat cahaya menjadi redup. Dosa-dosa yang membuat cahaya menjadi redup, makanya mereka mengatakan waghfir lana, ampunilah kami agar cahaya kami sempurna. Nah, ini semua doa ini minta cahaya depan belakang semua ini ada yang mengartikan dengan makna yang hakiki, makna yang konkret, bahwasanya benar-benar minta cahaya. Bahkan waja'alni nuran, jadikanlah aku bercahaya. Kata Ibnu Hajar sebenarnya berpendapat agar dia bercahaya ketika dalam kegelapan tersebut, dan dia bisa menerangi sebagian orang yang dia kehendaki. Dia beri syafaat pada hari kiamat kelak karena tubuhnya bercahaya, keluar cahaya, sehingga menerangi jalan yang dilaluinya, sehingga bisa memberi syafaat kepada orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi syafaat. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan, dan kita tahu bahwasanya pada hari kiamat kelak kita sangat butuh cahaya. Kalau nggak ada cahaya, kita lewat sirat, nggak ada cahaya, jatuh, karena sirat tidak kelihatan. Sirat, di bawah sirat ada api yang sangat panas berwarna hitam, gelap, sehingga kalau kita cahayanya redup atau lemah, kita bisa terjungkal masuk dalam neraka jahanam. Tapi kita punya cahaya yang besar, maka kita bisa melihat jalan dengan jelas dan dipermudah untuk melewati sirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, maknanya secara abstrak, maknanya yaitu ya Allah, berilah aku taufik pada pandanganku sehingga aku tidak melihat hal yang haram-haram. Kalau aku melihat yang haram, aku gelisah. Ya, berilah cahaya pada pendengaranku sehingga aku tidak betah untuk melihat yang mendengar yang haram-haram, ya. Aku tidak betah pada lisanku, semuanya pada lisanku, ya. Sehingga aku tidak berucap kecuali yang baik, ya, pada jiwaku. Ini adalah kinayah agar Allah memberi hidayah, memberi taufik. Dan ini sebagaimana disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 22, fa huwa ala nurin mir rabbih. Orang beriman itu di atas cahaya dari Rabb-nya. Ya, kemudian juga dalam ayat yang lain surat Al-An'am kata Allah, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Allah jadikan baginya cahaya yang dengan cahaya tersebut dia berjalan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat, ya. Jadi maksudnya adalah diberi cahaya, diberi taufik sehingga dia bisa terbimbing kemanapun dia pergi. Kemudian tadi yang sisi 6 tadi maksudnya adalah untuk menghalangi was-was syaitan yang setan menggoda dari banyak sisi.